Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Anggraini dengan NIM 43120215 ingin mempresentasikan tentang tugas UAS Manajemen Penjualan dengan dosen Pengempu Pak Hamdan. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tim penjualan. Tim penjualan sendiri artinya bagian yang sangat penting untuk memastikan bisnis atau perusahaan mencapai potensi secara maksimal dengan pengetahuan dan knowledge atau keterampilan dan skill. Tenaga penjualan berada dalam lingkungan kerja yang penuh tekanan, bekerja dengan target yang ketat, menghadapi berbagai macam bentuk penolakan, dan harus menangani konsumen. Bagaimana mengembangkan tenaga penjualan? Di sini saya ada 4 cara. Yang pertama, memberikan peralatan yang tepat. Seorang tenaga penjualan biasanya lebih sering berada di luar kantor. Maka dari itu pastinya harus mendapat peralatan yang dibutuhkan agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan benar dan meningkatkan efektivitas tenaga penjualan. Yang kedua, memberikan motivasi terhadap tenaga penjualan. Seseorang akan lebih termotivasi jika pemimpin mampu memberikan kompetisi yang sehat terhadap tenaga penjualan atau karyawan yang lain. Yang ketiga, menawarkan pelatihan dan tenaga penjualan. Hal yang diperlukan dalam meningkatkan kapasitas tenaga penjualan yaitu dengan menawarkan pelatihan yang berkaitan dengan penjualan. Dan yang keempat ada mengetahui setiap anggota tim. Semakin mengenal anggota tim, maka akan semakin mudah untuk menyesuaikan pelatihan dan tugas yang diberikan. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam manajemen penjualan? Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku serta cara kerja orang lain demi tercapainya tujuan. Selain itu, kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam posisi manajemen untuk membujuk atau memacu bawahannya agar mau bekerja dengan percaya diri. Sebagai pemimpin dalam manajemen penjualan harus dapat melakukan 1. Menetapkan tujuan, 2. Pengorganisasian, 3. Memotivasi tim, 4. Merancang sistem penilaian, dan yang kelima ada memajukan orang dan tim. Seorang pemimpin menerima tanggung jawab dan berhasrat untuk menjalankan keputusan untuk persoalan masalah yang ada. Seorang pemimpin mengenal dan memahami kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan bawahannya. Seorang pemimpin melaksanakan rencana seperti kegiatan dan memberikan sumbangannya untuk menjadikan sebuah rencana suatu kenyataan. Pemimpin itu menyampaikan rencana kepada sekutu-sekutunya, kemudian menjelaskan maksud dari kegiatan itu, mengatakan apa yang akan dibuat oleh setiap anggota, berusaha untuk membangkitkan kegembiraan, dan berusaha untuk menyelesaikan setiap perselisihan di kalangan anggota-anggotanya. Alasan penting kebutuhan untuk memberikan gaji seimbang di antara sumber daya perusahaan. Yang pertama, ada memperoleh dan mempertahankan karyawan qualified. Pemberian gaji merupakan salah satu cara perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan karyawan yang memenuhi kualifikasi, sehingga pegawai yang masuk adalah pegawai yang terbaik juga. Yang kedua, ada menjadikan administrasi yang efisien. Pengelolaan gaji yang baik akan membuat biaya administrasi menjadi lebih hemat dan efisien, karena sebagai efek pekerjaan pegawai yang efektif sehingga hal-hal administrasi berjalan dengan baik. Yang ketiga ada mengendalikan biaya-biaya. Dalam jangka panjang, pemberian gaji pegawai dapat membantu mengendalikan biaya yang tidak dibutuhkan dan membuat karyawan bekerja lebih efektif dan efisien, sehingga mempengaruhi produktivitas. Produktivitas yang baik artinya membuat produk perusahaan juga baik sehingga pendanaan perusahaan akan lebih meningkat. Yang keempat ada bentuk penghargaan kepada karyawan. Gaji dari perusahaan menunjukkan penghargaan dan dorongan perusahaan akan kinerja pegawai. Besar kecilnya gaji biasanya didasarkan kepuasan perusahaan terhadap kinerja pegawainya. Hal ini juga mampu meningkatkan loyalitas pegawai sehingga memudahkan perusahaan dalam memanajemenkan sumber daya manusianya. Yang kelima, ada menjamin keadilan.
Bentuk keadilan yang terdiri dari internal equality, yaitu pemberian gaji yang harus mempunyai nilai sesuai dan tidak boleh ada perbedaan antara pegawai yang menangani pekerjaan yang sama, dan external equality yang berarti pekerjaan yang sama harusnya mendapatkan gaji yang sama dibandingkan gaji di perusahaan lain. Dan yang keenam ada memenuhi peraturan legal. Pemberian kompensasi atau gaji adalah kewajiban yang diatur perundang-undangan seperti UMR, jaminan sosial, dan asuransi. Oleh peraturan legal ini, peraturan yang tidak memenuhinya akan dikenakan sanksi yang justru akan merugikan perusahaan itu sendiri. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk mampu memberikan gaji yang layak kepada pegawainya dan harus diselaraskan dengan pengalaman pegawai. Berikut cara mengevaluasi performa tenaga penjualan menggunakan behavior based dan outcome evaluation. Behavior based safety adalah upaya pencegahan kecelakaan secara proaktif yang berfokus pada at-risk behavior atau perilaku berbahaya yang berpeluang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Manajer penjualan menerapkan kontrol behavior based untuk mengevaluasi performa tenaga kerja akan menuju ke arah peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi penjualan dan melayani kebutuhan pelanggan. Manajer penjualan mempunyai fokus lebih banyak pada kolaborasi daripada memberikan perintah. Outcome evaluation, outcome based control akan menuju ke arah kinerja yang lebih tinggi dalam pencapaian penjualan individual dan hasil output yang lain. Evaluasi outcome tergolong sebagai salah satu teknik yang digunakan dalam melakukan evaluasi. Dari perspektif konseptual, evaluasi outcome adalah evaluasi sumatif, karena dilakukan setelah suatu program selesai dilaksanakan ex post, karena sifatnya hanya dapat dilakukan ketika program telah selesai dilaksanakan. Maka dari perspektif manajemen, hasil dari evaluasi outcome dapat digunakan sebagai bahan pencampuran program mendatang, namun sebatas pada tingkat program yang dievaluasi. Sebagai evaluasi yang meletakkan outcome sebagai unit analisisnya, maka evaluasi outcome dapat digolongkan sebagai evaluasi kinerja. Lebih lanjut, karena merupakan evaluasi kinerja, maka teknik evaluasi yang digunakan dalam metode evaluasi outcome dapat menerapkan pendekatan pragmatis. Artinya, setiap program yang berbeda boleh jadi mempunyai teknik evaluasi outcome yang berbeda satu sama lain. Terima kasih. Presentasi dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.